warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Aprilianti dengan NIM 11221097. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi dan negosiasi bisnis dalam perusahaan. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Sebelum itu, mari kita bahas dulu penjelasan singkat tentang komunikasi dan negosiasi bisnis. Apa sih komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan secara efektif antara individu dan kelompok dalam konteks dunia usaha. Dan negosiasi bisnis pula adalah proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam kegiatan berbisnis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau berbagi pengalaman tentang komunikasi dan negosiasi bisnis yang terjadi di perusahaan Korea. Baik, yang pertama ada unsur-unsur yang tersedia di perusahaan Korea. Nah, yang pertama ada komunikator atau pengirim pesan. Hal ini biasanya lebih dominan datang dari atasan atau senior dan hierarki sangat dihargai di perusahaan Korea. Komunikasi sering top down, artinya perintah dari atasan atau manajemen Korea harus dijalankan tanpa adanya perdebatan. Selanjutnya junior biasanya lebih berhati-hati saat menyampaikan ide. Dan yang kedua ada pesan atau message. Biasanya berupa instruksi kerja, laporan progres, evaluasi, atau permintaan kerja tambahan dari atasan. Nada dan cara menyampaikan pesan juga sangat penting karena menjaga kesopanan dan keharmonisan adalah hal yang utama. Selanjutnya kritik langsung juga jarang dilakukan di depan umum, biasanya dibicarakan secara pribadi untuk menghindari ketersinggungan antara individu. Yang ketiga ada umpan balik atau feedback. Seringkali tidak langsung atau sangat halus, terutama jika menyampaikan ketidaksetujuan. Budaya kerja di perusahaan Korea ini juga sangat menghargai harmoni, jadi tidak aneh jika banyak orang yang enggan memberi kritik secara terbuka. Tapi atasan bisa memberi umpan balik secara langsung dan tegas, tergantung situasi dan kondisi. Yang keempat ada konteks. Budaya hierarki dan senioritas sangat kuat di perusahaan Korea, jadi komunikasi harus menyesuaikan posisi. Ada norma tidak tertulis tentang kapan boleh bicara, bagaimana harus mendengarkan, dan cara penyampaian pendapat. Konteks kerja bisa sangat formal, tapi kadang cair dalam acara hoesik atau makan malam kantor, atau acara makan-makan di luar kantor, dan yang juga berfungsi sebagai media komunikasi informal. Selanjutnya ada gangguan atau noise. Perbedaan budaya bisa jadi gangguan utama, terutama dalam memahami makna tersirat. Hambatan bahasa juga bisa menghambat komunikasi yang efektif. Selanjutnya juga beban kerja tinggi dan tekanan waktu bisa membuat komunikasi jadi buru-buru atau tidak lengkap. Selanjutnya ada kejadian yang pernah dialami di perusahaan Korea. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan manufaktur asal Korea Selatan yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang elektronik dan memiliki banyak staf lokal. Dalam satu kesempatan terjadi komunikasi sekaligus negosiasi antar pihak manajemen Korea dan bagian GR lokal terkait pengajuan kenaikan gaji tahunan bagi karyawan Indonesia. Pihak yang terlibat di sini yang pertama adalah manajemen Korea, tim HRD lokal, dan perwakilan karyawan. Tujuan dari kejadian ini adalah yang utamanya untuk menyampaikan dan menegosiasi permintaan kenaikan gaji tahunan dan penyesuaian tunjangan kerja, mengingat adanya inflasi dan beban kerja yang meningkat. HR lokal mendukung usulan ini berdasarkan hasil survei internal dan benchmarking industri. Adapun analisis proses negosiasi pada kejadian ini, tahap awalnya HR lokal mengajukan proposal resmi dengan data pendukung seperti UMR terbaru, data inflasi, dan perbandingan dengan perusahaan sejenisnya. Respon awal manajemen Korea, mereka cukup kaku dan menyatakan bahwa kondisi belum memungkinkan untuk kenaikan gaji besar. Fokus mereka lebih ke efisiensi operasional. Diskusi lanjutan, HR lokal menekankan pentingnya menjaga motivasi dan retensi karyawan, serta dampak positif terhadap produktivitas. Komunikasi dilakukan dengan sangat hati-hati, karena perbedaan budaya komunikasi antara orang Korea lebih langsung, sedangkan Indonesia
cenderung menghindari konfrontasi. Hasil akhirnya adalah setelah beberapa kali pertemuan dicapai kesepakatan kenaikan gaji yang sedikit di bawah proposal awal, tapi dengan tambahan tunjangan makanan dan transportasi. Karyawan merasa cukup dihargai dan manajemen tetap merasa pengeluaran bisa dikendalikan. Selanjutnya ada studi kasus. Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2025, akibat libur long weekend, terjadi insiden miskomunikasi antara tim sales dengan tim warehouse yang menyebabkan pengiriman barang ke customer terlambat 2 hari yang mengakibatkan customer mengajukan komplain. Mari kita bahas studi kasus tersebut dengan 5W1H. Yang pertama, apa yang terjadi? Jadi pada hari Senin 30 Mei 2025 terjadi keterlambatan pengiriman barang kepada salah satu customer yang penting di perusahaan. Pengiriman yang seharusnya dilakukan pada hari tersebut tertunda selama 2 hari dan baru sampai pada Rabu 1 Juni 2025. Hal ini menyebabkan customer mengajukan keluhan atau komplain resmi kepada tim customer service. Yang kedua ada why. Mengapa hal ini terjadi? Keterlambatan terjadi akibat miskomunikasi antara tim sales dan tim warehouse terkait jadwal pengiriman barang. Libur panjang yang berlangsung sejak Jumat 27 Mei 2025 menyebabkan perubahan jadwal kerja dan operasional yang tidak terkoordinasi dengan baik. Faktor penyebab utamanya yang pertama, tim sales mengasumsikan bahwa pengiriman tetap dilakukan pada Senin. Tim warehouse mengubah jadwal operasional akibat hari libur dan menunda proses pengiriman tanpa memberitahu yang jelas kepada tim sales. Lalu, tidak adanya komunikasi lintas departemen selama libur membuat informasi tidak tersampaikan secara akurat. Yang ketiga ada when. Kapan kejadian ini berlangsung? Kejadian ini berlangsung pada periode libur hari Jumat tanggal 27 Mei sampai Minggu 29 Mei 2025. Insiden terjadi pada Senin 30 Mei 2025. Komplain diterima pada Selasa 31 Mei 2025. Pengiriman baru diterima oleh customer pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2025. Yang keempat ada where, di mana insiden ini terjadi. Insiden miskomunikasi terjadi secara internal di lingkungan kantor pusat antara departemen sales dan warehouse. Customer yang terdampak berada di kawasan industri Jababeka Cikarang. Yang kelima ada wo. Siapa saja yang terlibat? Yang pertama ada tim sales yang bertanggung jawab dalam memprosesan pesanan dan konfirmasi pengiriman ke customer. Yang kedua ada tim warehouse yang bertanggung jawab dalam menyiapkan dan mengirim barang. Yang ketiga ada customer, klien reguler perusahaan yang menerima pengiriman barang. Dan yang keempat ada customer service yang menerima dan menindaklanjuti keluhan customer. Dan selanjutnya ada how, bagaimana masalah ini diselesaikan. Identifikasi masalah setelah menerima komplain, dilakukan meeting internal lintas departemen untuk mengkaji kronologi dan penyebab miskomunikasi. Proses negosiasi dan solusi juga berlangsung dengan tim customer service segera menghubungi customer dan meminta maaf atas keterlambatan. Tim sales menawarkan kompensasi berupa potongan harga 10% pada pemesanan berikutnya sebagai bentuk goodwill. Dan selanjutnya tim warehouse melakukan pengiriman ulang secepatnya pada Selasa pagi. Selanjutnya ada perbaikan proses dengan melakukan dibentuknya SOP komunikasi lintas departemen khusus untuk masa libur panjang. Selanjutnya menggunakan sistem manajemen terintegrasi atau ERP untuk update status pengiriman secara real time. Dan yang terakhir menunjuk PIC libur panjang di setiap tim agar koordinasi tetap berjalan. Jadi kesimpulan pada studi kasus ini adalah insiden keterlambatan ini menunjukkan pentingnya komunikasi internal yang solid, terutama saat ada perubahan operasional seperti libur panjang. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan adanya koordinasi lintas tim, insiden serupa dapat dicegah ke depannya. Komunikasi cepat dan solusi yang diberikan kepada customer juga berhasil menjaga hubungan bisnis jangka panjang pada customer. Mungkin sekian penjelasan tentang komunikasi dan negosiasi bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.